Pernahkah kalian melihat pemain nasionalisnya sekelas Tom Haye gila. semarah ini? Itulah yang baru saja terjadi Nggak di pernah. laga timnas Indonesia kontra Baru juga Lebanon. nampak. Jelang laga usai, Haye nampak begitu marah saat mendorong pemain nomor 6 Lebanon yang coba mencari masalah dengan Lino. Emosi Haye bahkan belum reda hingga laga usai saat Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, semalam perlawanan di antara Indonesia dengan Lebanon seri 0-0. Malaysia lawan Palestin, Malaysia menang 1-0. Tetapi berbeza daripada situasinya ya. Saya bicara terkait dengan Indonesia Lebanon dulu. Karena ini perlawanan yang sangat penting untuk Indonesia membuat persiapan menuju ke Piala Dunia 2026. Di mana Indonesia semalam mendominasi perlawanan guys, mendominasi perlawanan dari mula sampailah akhir perlawanan itu, menit pertama sampai ke menit 90. Tetapi dicemari juga dengan insiden-insiden yang menarik, memancing amarah pemain-pemain timnas Indonesia. Pemain Timur Tengah ini, tim Tek ini, dia suka memancing emosi pemainnya dan mereka ini bermain keras guys. Jadi kunci kepada perlawanan dengan negara-negara Timur Tengah ini ialah kita kena bermain keras juga. Tetapi tidak mestinya kita bermain kasar ya. Bermain keras dengan bermain yang kasar itu lain. Tetapi semalam itu pemain Lebanon memancing amarah pemain Indonesia. Sampaikan Tom Haye yang selama ini nampak cool, nampak relax, semalam terpancing emosi amarahnya sampai sebegitu ya. Itu pun nasib baik di akhir-akhir perlawanan itu. Tetapi apapun, Indonesia semalam telah mencuba dua pemain baru hampir bermain full 90 menit, tapi dikeluarkannya itu Mauro Gistra dan juga Emiliano Jonadan ya. Tetapi bagi saya guys, bagi saya lah, Emiliano Jonadan cukup kreatif dan beliau boleh mengelecek, lincah dan disegani oleh pertahanan Lebanon. Itu ciri-ciri penyerang yang baik ya. Cuman tidak bernasib baik dengan gol sahaja semalam ini. Tetapi sebenarnya bukan gol yang penting ya dalam perlawanan uji coba ini. Yang pentingnya dapat membentuk chemistry dahulu. Chemistry dibentuk, kemudian main lagi uji coba yang lain, barulah betul-betul pemain-pemain timnas Indonesia ini dapat bentuk satu taktikal dengan baik. Memang semalam itu cukup baik sudah, karena ini sistem build up dari bawah, tengah dan menyerang. Itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Cuman yang perlu dipertajamkan ialah finishing ataupun cetakan gol itu. Syukur juga semalam tidak ada kecederaan yang berat untuk pemain. Itu saya cukup takut sebenarnya. Kerisauan saya dalam uji coba ini ya, dalam FIFA Matchday ini adalah kecederaan pemain. Hampir-hampir pemain-pemain Lebanon ini dapat mencederakan pemain-pemain timnas Indonesia. Mungkin ini yang diterapkan oleh pemain-pemain Lebanon karena mereka dari Arab dan lawan Indonesia adalah Arab Saudi dan juga Irak. Jadi mereka coba mungkin memberi tekanan kepada physical pemain Indonesia. Syukur tidak ada yang cedera ya. Jadi kita simak dulu video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberi banyak ulasan lagi terkait dengan analisa penting perlawanan semalam itu. Yuk kita simak video ini. Ini kekecohan semalam berlaku ini guys. Betul-betul Tom Haye. Pernahkah kalian Nasionalisnya melihat pemain sekelas Tom Haye semarah ini? Itulah yang baru saja terjadi di laga timnas Indonesia kontra Lebanon. Juga nampak. Jelang laga usai, Haye nampak begitu marah saat mendorong pemain nomor 6 Lebanon yang coba mencari masalah dengan Lino. Emosi Haye bahkan belum reda hingga laga usai saat ia menolak jabat tangan para pemain Lebanon. Jelas dari raut wajah Haye, ia nampak kecewa dan marah. Bukan karena hasil imbang ini saja, tapi lebih dari bagaimana permainan Lebanon yang membuat laga uji coba ini nampak percuma dan mengecewakan. Kenapa? Berikut rangkuman di laga-laga panas yang memicu amarah tinggi dari The Professor.
Marah betul Tomai ya. Nggak pernah ngelihat Tomai semarah ini. Tolak jabat tangan pemain Lebanon. Ini bukan sepak bola Setelah katanya. meraih kemenangan besar atas Chinese Taipei, skuad tim Garuda sejatinya memiliki ambisi besar untuk melanjutkan tren positifnya dalam laga persahabatan kontra Lebanon di FIFA Matchday 8 September di Surabaya. Keinginan besar untuk menang itu pun tergambar saat Patrick Kluivert langsung memainkan para bintangnya, seperti Jay Isis dan Kevin di lini belakang. Oke, kalau kita lihat guys semalam dalam starting 11 ini, kira oke lah starting 11 ini antara yang saya pikir terbaik juga. Karena di situ ada Lili Pali, Kambuaya, Jonathan, Verdong, Pelopesi, James, Dan James, J.A.J.S, Dix, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Miliano Jonathan ya. Nah, ini antara yang terbaik. Tapi di sini tidak dimainkan di bagian ini belakang yaitu Rizky Ridho. Tetapi Kevin Dix cukup berfungsi dengan baik. Oke. Mungkin ini eksperimen untuk Patrick Kluivert juga. Verdong, Joey Pelopesi, Ricky Kambuaya, hingga Miliano Jonathan di lini serang. Hasilnya, jika melihat laga itu berjalan, tim Garuda langsung mengambil inisiatif menyerang. Mereka tak membiarkan para pemain Lebanon menguasai bola. Tapi sialnya, sebuah strategi yang sering disebut dalam tanda kutip sebagai parkir bus justru benar-benar dilakukan oleh tim dari Timur Tengah tersebut. Akibatnya, kita menguasai bola tapi tak ada banyak peluang. Dengan Mauro Zylstra bahkan harus terisolasi saat 4 hingga 5 pemain selalu ada di area kotak penalti yang membuat tak ada bola matang mengarah padanya. Mauro Zylstra guys, dia macam mana mau cakap apa? Dia ini bagus, tetapi dia punya ruang yang dia peroleh itu agak kurang dan juga dia perlu lagi lebih aktif untuk bergerak di mungkin sedikit di tepi ataupun di sebelah bawah bagian gelandang itu. Sebab kalau dia di dalam petak penalti ada 3-4 pemain yang menggepung Mauro Zylstra. Jadi bola-bola hantaran ke depan tu agak sulit ya untuk sampai kepada beliau. Jadi saya lebih suka cara Oli Romeni. Oli Romeni walaupun dia top striker, tapi dia cuba mencari ruang dan peluang. Pergi tepi kanan, pergi tepi kiri, pergi belakang sedikit supaya dia dapat bola ya. Dan dia boleh dribble dan mengelirukan pihak pertahanan lawan. Itu satu skill technical yang bagus. Sebab kalau dia berdiri saja di bagian kotak penalti, memang pertahanan Lebanon itu sampai 3-4 mengawal di situ. Jadi bola-bola sulit untuk sampai kepada beliau. Jadi ini mungkin lebih kepada taktikal lah kan. Perlu diubah dikit. Tapi Miliano Jonathan, bagus main. Tengok. Memasuki babak kedua, melihat tim Garuda kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Lebanon yang hanya fokus untuk bertahan tanpa tendensi untuk bermain sepak bola menyerang. Coach Patrick pun coba melakukan perubahan. Pemain seperti Marcelino, Adrian Wibowo, hingga Tom Haye dimasukkan di sekitar menit 60. Tapi meski begitu, tak banyak yang bisa berubah dari pergantian tersebut. Tim Garuda masih kesulitan menembus pertahanan Lebanon. Sesekali peluang memang tercipta lewat Stefano Lillipali dan Miliano Jonathan. Tapi sama, peluang tadi masih belum mampu dikonfirmasi menjadi gol. Permainan parkir bus atau lebih tepatnya parkir barakuda yang digunakan Lebanon memang membuat para pemain timnas frustasi. Apalagi dengan permainan keras dan aksi mengulur-ulur waktu. Kevin Dix di babak pertama sempat terbawa emosi, sebelum di babak kedua, Tom Haye yang biasanya kalem, nampak tak kuasa menahan amarahnya pada pemain Lebanon. Ia mendorong pemain yang coba memprovokasi Lino dan mengulur waktu. Dan saat laga berakhir, Tom bahkan menolak 2 kali jabat tangan dari pemain Lebanon yang coba menjabatnya. Betul-betul Tom Haye marah, betul-betul. Kemarahan yang memang tidak dapat disangkal lagi ya.
Tapi memang keras permainan Lebanon ini, guys. Dalam laga yang pada akhirnya berkesudahan dengan skor 0-0 tersebut, memasuki menit-menit akhir, tensi pertandingan memang benar-benar memuncak. Keributan sempat terjadi saat permainan dan cara Lebanon mengulur waktu benar-benar memuakkan. Ketika sosok yang dikenal paling kalem di lapangan seperti Tom Haye kehilangan kesabarannya, ini sih udah kelewatan. Seperti kita tahu, Tom Haye dikenal sebagai pemain yang tenang, kalem, dan punya kontrol emosi baik. Nah, kalau pemain tipe ini saja sampai marah, artinya tensi permainan benar-benar tinggi. Menurut kami, kemarahan Haye ini bukan karena hasil imbang 0-0 saja, tapi ini juga soal rasa tidak hormat pada sportivitas lawan. Haye merasa Lebanon tak menunjukkan sportivitas sepak bola. Dan itu kenapa, usai laga, Haye memilih untuk tak memberikan respect balik dengan tak menyalami mereka. No. Ini kemarahan yang sulit untuk dibendung. Bahaya timnas, belum menemukan bentuk terbaiknya. Terlepas dari kemarahan Tom Haye yang menjadi sorotan, ada satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Sesuatu yang tak bisa kita abaikan begitu saja. Fakta bahwa Patrick Kluivert belum juga menemukan sistem dan skuad terbaiknya. Ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan ancaman nyata. Sebab jika kondisi ini terus berlanjut, maka ketika menghadapi Irak dan Arab Saudi di ronde keempat nanti, timnas Indonesia bisa datang tanpa kepastian. Tidak jelas siapa 11 terbaiknya, tidak jelas pula sistem apa yang paling cocok. Memang Patrick mengatakan telah menemukan sistem terbaik usai mengalahkan Chinese Taipei. Tapi sekali lagi, itu Chinese Taipei. Laga kontra Lebanon telah mengekspor bahwa tim ini masih kebingungan. Dan yang membuatnya semakin gawat, tidak ada lagi uji coba tersisa. Artinya, pertandingan melawan Lebanon ini seharusnya menjadi ajang pemantapan terakhir, namun justru meninggalkan tanda tanya besar. Inilah yang saat ini banyak disoroti oleh para penggemar di media sosial. Masih banyak PR menjelang round 4 yang dimana tadi melawan Lebanon, salah satu contoh melawan tipikal atau cara bermain Timur Tengah yang sangat sering memprovokasi, mengulur waktu, dan kasarnya dalam men-tackle. Serta timnas butuh umpan-umpan penetrasi yang bagus dan akurasi yang tepat dalam mengumpan. Dan penyelesaian yang bagus untuk mencetak gol masih jadi PR utama timnas. Semoga bisa evaluasi lebih baik lagi dalam jangka waktu yang singkat ini. Materi pemain udah bagus, cuma strateginya monoton, gampang kebaca lawan. Jangan hanya rotasi posisi pemain, tapi lebih banyak lagi variasi menyerang. Gaya main juga makin kesini makin gak jelas polanya. Fokus shoot on target cuma kosong. Serius tanya ini ke tim. Taktiknya apa lini depannya nih? Tentu kami selalu dukung Coach Patrick. Tapi jujur, laga kontra Lebanon menyisakan pertanyaan besar. Apa skema kunci atau kreativitas taktik yang mungkin bisa dilakukan jika deadlock terjadi? Inilah yang belum ditunjukkan timnas di bawah Coach Patrick. Ole Romani yang dirindukan. Meskipun telah memiliki Mauro Silstra, lalu Emiliano Jonathans, dan juga Adrian Wibowo. Namun kalau boleh jujur, kita masih membutuhkan sosok Ole Romani yang saat ini tengah berusaha untuk mengembalikan kondisi terbaiknya dari cedera. Silstra nampak masih membutuhkan waktu, dan Adrian Wibowo nampak masih terlalu muda. Emiliano jelas menjanjikan, tapi efektivitasnya di lini serang masih perlu ditingkatkan. Ole adalah jawaban selama ini. Ia memiliki insting gol, dan itulah yang kita rindukan di tim Garuda. Di laga kontra Lebanon, kita menguasai semuanya, tak membiarkan Lebanon berkembang, tapi masalahnya itu jadi percuma saat efektivitas tak ada. So, kita sangat berharap Ole yang jadi pencetak 3 gol untuk timnas di 4 laga terakhir tim Garuda benar-benar bisa sembuh tepat waktu dan bermain di round 4 kontra Irak dan juga Arab. Mudah-mudahan Ole ini sembuh ya, seperti sedia kala secepatnya sebelum perlawanan Arab Saudi. Laga kontra Lebanon memang berakhir tanpa gol, tapi meninggalkan cerita besar yang lebih dari sekedar skor. Sorotan utama jatuh pada Tom Haye, sosok yang biasanya kalem, namun kali ini tak kuasa menahan amarahnya. Dorongan ke pemain Lebanon hingga penolakan jabat tangan menjadi simbol frustasi Garuda terhadap permainan keras, provokatif, dan penuh penguluran waktu. Namun di balik momen emosional itu, ada masalah yang jauh lebih mendasar. Patrick Kluivert masih belum menemukan bentuk terbaik timnas. Pergantian pemain tidak banyak mengubah keadaan. Variasi serangan masih terbaca.
dan penyelesaian akhir belum bisa jadi senjata mematikan. Uji coba kontra Lebanon seharusnya jadi ajang pemantapan terakhir, tapi justru membuka banyak tanda tanya. Kehadiran pemain depan seperti Mauro Silstra, Emiliano Jonathans maupun Adrian Wibowo memang menjanjikan. Namun semua masih butuh waktu. Sosok Ole Romani yang punya insting gol kini benar-benar dirindukan. Apalagi ia terbukti tajam sebelum cedera. Jadi hasil imbang 0-0 ini bukan sekedar angka di papan skor, melainkan alarm peringatan. Jika tak segera menemukan sistem dan efektivitas serangan, Garuda bisa kesulitan di ronde keempat melawan Irak dan Arab Saudi. Waktu terus berjalan, PR masih menumpuk, dan publik hanya bisa berharap evaluasi cepat dilakukan agar timnas tampil dengan wajah berbeda di laga yang sesungguhnya menentukan. Oke guys, itulah Timur Tengah punya tim guys. Yang harus kita pelajari cara taktikal bermain mereka itu dengan menggunakan kekerasan, memancing emosi pemain. Jangan sampai terpancing lah. Semalam itu ada beberapa insiden yang mungkin memang Arab ini suka mengulur-ngulur waktu ya. Kalau pemain Timur Tengah. Ini sudah terbukti ketika lawan Bahrain, lawan Arab Saudi dulu main di Arab. Kemudian ini lagi lawan Lebanon. Belum lagi lawan Qatar. Qatar pun lagi teruk cara permainannya. Sudahlah mengulur waktu, banyak drama, kemudian mereka membayar wasit. Qatar lagi teruk daripada yang semalam ini. Tapi ini Lebanon pun lebih kurang sama lah asal daripada Timur Tengah nih. Dia punya pattern permainan tuh begitulah. Dia akan pancing emosi, bermain keras, bermain kasar untuk mencederakan lawan, dan saya berharap semua pemain-pemain timnas Indonesia ini tidak terpancing terlampau lah emosi itu. Kalau dikit-dikit itu biasa ya, itu dalam permainan sepak bola memang begitu. Tetapi kalau sampai mendapat kerugian, kartu kuning, kartu merah itu agak bahaya. Jadi pemain-pemain harus kawal emosi dan juga mental mereka, karena di Piala Dunia nanti itu satu kerugian yang besar kalau mendapat kartu merah itu. Jadi biar kawal emosi dengan baik, kawal permainan, cari cetakan gol itu. Oke, daripada segi permainan semalam, memang Indonesia mendominasi permainan semalam 70-80%, dan Lebanon parkir bas sepanjang perlawanan. Itu mana-mana tim pun, kalau cara mainan dengan Lebanon ini, parkir bas itu memang agak sulit untuk mencetak gol. Kalaupun dapat mencetak gol, mungkin dapat satu, sulit untuk mendapat gol sampai 2, 3, 4 gol kalau cara bermainan parkir bas ini, mana-mana tim pun. Tetapi apa yang boleh dilakukan oleh timnas Indonesia? Saya pikir mengubah strategi dan taktikal untuk menarik pemain-pemain Lebanon ini ke atas terlebih dahulu ya. Sebab sekarang nampak semalam itu ya, pemain Lebanon sampai 5-6 mengawal Mauro Jestra saja ada 4 pemain. Itu agak sulit ya. Jadi betul lah kata Edmin ini, kita membutuhkan pemain kayak Oli Romani yang punya insting yang baik untuk mencetak gol. Karena Oli Romani ini dia punya kemahiran ialah dia tidak stay di tempat yang sama di dalam kawasan area kotak penalti. Oli Romani ini dia akan pergi tepi, kanan atau kiri, ke bawah, itu untuk menarik pemain itu. Jadi Mauro Jestra dia harus pandai bermain dengan taktikal kayak gitu ya, macam Oli Romani itu. Dia bukan stay di tempat yang sama, sehingga kan ada 2, 3, 4 pemain mengawal Mauro Jestra, jadi agak sulit untuk pemain-pemain lain bagi bola dengan Mauro Jestra ini. Jadi perlu ubah taktikal, mungkin dia ke bawah sedikit, buka ruang ke tepi sedikit. Dia pandai main emosi juga untuk pertahanan ini, supaya pertahanan Lebanon ini pecah. Sebab kalau dia kumpul di tengah, memang agak sulit untuk masuk ke dalam. Dan kalau main bola silang untuk buat sundulan ataupun tandukan, itu juga agak sulit. Pemain-pemain Lebanon ini dia tinggi-tinggi, gede-gede. Jadi sulit untuk pemain timnas Indonesia ini bersaing. Apa yang boleh mereka lakukan ialah pecahkan pertahanan itu dengan
Mauro Jestra ini tadi dia akan keluar daripada luar kotak penalti itu untuk membawa pertahanan Lebanon ini keluar daripada sarang parkir bus mereka itu. Tapi apapun guys, kesemua pemain telah bermain dengan baik. Lagipun ini kan eksperimen untuk pemain baru dengan Emiliano Jonathan, Mauro Jestra dan juga Adrian Wibowo. Saya masih tetap optimis dan respect dengan Emiliano Jonathan lah, antaranya salah satu pemain yang saya suka. Dia punya dribbling, dia punya kelecekan, lincah, dia bisa melepasi pemain-pemain Lebanon. Cuman untuk penyudah dari penyerang itu agak payah. Dia boleh bagi bola silang, tapi penyudahan penyerang itu tidak ada yang punya insting lebih baik kayak oleh Romini. Jadi dari situ mungkin perlu lagi taktikal yang mendalam nanti direncanakan oleh Patrick Kluivert. Tapi saya pasti mereka pasti akan buat sesuatu yang lain daripada yang lain lawan Arab Saudi dengan lawan Irak nanti. Sistem menyerang ini bagus, tapi apabila pemain lawan parkir bus, itu agak sulit. Jadi perlu tukar taktikal. Karena kalau ketika Indonesia lawan Arab Saudi yang mana Indonesia menang 2-0, kalau tidak silap hari itu gol Marcelino Ferdinand, itu Indonesia dia sekali-sekala menyerang juga, dia tidak sepenuhnya menyerang. Karena kalau sepenuhnya menyerang dan lawan gunakan sistem parkir bus itu kita harus ubah strategi juga lah kan. Jadi mungkin itu guys, saya punya pandangan pendapat sendiri. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya, secara pribadi kalian boleh kongsikan di ruang kolom di bawah. Apapun semalam itu dari segi overall permainan itu memang semua pemain bermain dengan baik. Cuma nasib dan keberuntungan untuk cetakan gol itu lagi tidak dapat disudahkan dengan baik ya. Itu yang perlu diaktifkan segera, finishing dan insting cetakan gol itu dengan ketiadaan oleh Romini ini. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.